akhlakiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini isu LGBT lesbian, gay, biseksual dan transgender kembali menjadi perbincangan hangat di negeri kita. Bahkan di banyak negara LGBT karena sebagai bagian dari kebebasan individu dan hak asasi manusia. Pandangan ini tentu lahir dari paham liberalisme yang mengutamakan kebebasan manusia, sehingga ukuran benar dan salah dianggap relatif selama tidak merugikan orang lain. Akibatnya, ajaran agama sering dipandang hanya mengatur kehidupan pribadi semata. Cara pandang seperti ini pun dinilai telah mempengaruhi sebagian masyarakat kita di Indonesia dan mungkin juga sebagian para pelajar di negeri kita. Di tengah kondisi tersebut, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendesak pemerintah dan DPR untuk segera menyusun aturan pidana khusus untuk menindak pelaku atau pelanggar gerakan LGBT. Wakil Ketua Umum MUI YNI Muhammad Khalil Nafis mengatakan dan menilai belum adanya aturan khusus membuat penanganannya di daerah hanya sebatas pembinaan semata. Menurut beliau, sanksi yang diberikan semestinya lebih berat daripada delik perzinahan karena dinilai mengandung dua pelanggaran sekaligus, yakni perbuatan asusila dan penyimpangan dari kodrat manusia. Namun seperti biasa, usulan tersebut ditentang oleh berbagai LSM, salah satunya adalah jaringan masyarakat sipil yang menilai regulasi itu berpotensi mengkriminalisasi individu berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual, serta membatasi pihak-pihak yang memperjuangkan hak asasi manusia atau hak pelaku LGBT sering dibedakan atas nama HAM. Pendukung yang menganggap orientasi seksual adalah hak pribadi yang tidak boleh diatur oleh agama maupun budaya. Bahkan di sejumlah negara barat telah melegalkan pernikahan sesama jenis, ingin menunjukkan betapa liberalisme yang terham telah menggeser standar moral masyarakat menuju kebebasan manusia tanpa batas. Data Kementerian Kesehatan tahun 2022 mencatat sekitar ada 1.970.970 orang termasuk kategori LGBT. Di Jawa Barat sendiri diperkirakan mencapai angka 300.158 orang. Bahkan di Bekasi, di kota Bekasi tercatat ada 6.176 orang pengidap LGBT. LGBT selain bertentangan dengan ajaran syariat Islam, perilaku LGBT juga memiliki resiko kesehatan yang sangat tinggi. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan angka sekitar 70-71% kasus baru HIV terjadi pada laki-laki dengan kelompok berbuka sesama jenis laki-laki. Karena itu, larangan Islam terhadap perilaku tersebut merupakan bagian dari penjagaan terhadap agama, kehormatan, keturunan, dan tentu kesehatan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam memiliki aturan yang tegas dalam menjaga kehormatan dan keturunan manusia. Karena itu, hubungan seksual sesama jenis termasuk perbuatan haram dan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencap perbuatan kaum yang itu terdapat di dalam ayat Allah di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 81 Allah mengatakan, Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musyrikun.
Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melemaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumin lutin, faqtulul fa'ila wal maqtula bihi." Siapa saja di antara kalian yang mendapati orang yang melakukan perbuatan liwat, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmidzi. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa homoseksual atau liwat merupakan dosa besar. Sedangkan lesbian dan penyimpangan seksual lainnya dikenakan sanksi takhir yang ditetapkan oleh penguasa. Namun, sanksi seperti ini akan sangat sulit diterapkan di dalam sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Ketika banyak negara justru melegalkan LGBT atas nama HAM, Islam akan tetap teguh mengharamkannya demi menjaga agama, akhlak, keturunan, dan kemaslahatan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Sebesar apapun dosa seseorang, pintu tobat selalu terbuka selama nyawa masih belum sampai di tenggorokan. Karena itu, siapapun yang pernah terjerumus dalam perilaku LGBT atau kemaksiatan lainnya, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari Allah. Itu lain bikin ke orang aja. Dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun dari Maha Penyayang. Allah juga berfirman di dalam surah yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Itu anjing kan tidak ada. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubat yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhan kalian mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. At-Tahrim ayat 8. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu sangatlah luas bagi hamba-hambanya yang tulus kembali kepadanya. Namun, janganlah suka menunda taubat. Siapa yang terus-menerus mempertahankan kemaksiatan dan kembali kepada Allah dalam takut dengan azab Allah yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wattaqullah Mana tuh wa'lamu annallaha syadidul iqab." Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras hukumannya. Allah ayat 196. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita semuanya, menjaga diri dan keluarga kita dari segala bentuk penyimpangan, serta menurunkan kita di jalan Islam hingga akhir hayat. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل منا ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. اقول قولي هذا واستغفر الله العليم لي ولكم انه هو الغفور الرحيم.